CEO wanita yang bernilai triliunan ini ternyata menyamar sebagai pengemis dan mengemis di jalanan. Tujuannya adalah untuk mencari suami yang tidak mengincar harta bendanya. Dan pria muda yang baru saja pulang kerja hari ini kebetulan lewat di sini. Dia melihat wanita yang masih muda namun hidup dari mengemis. Segera saja dia melemparkan 10 yuan ke dalam mangkuk wanita itu. Ini juga membuat wanita yakin bahwa orang di depannya adalah belahan jiwanya. Melihat pria muda itu berbalik dan ingin pergi, wanita itu segera menarik pria muda itu. Untuk menguji kebaikan hati pria muda itu, dia mengklaim bahwa uang ini masih belum cukup untuk membeli tiket pulang ke rumah. Meminta pria muda itu untuk memberi 100 lagi. Berbelas kasihlah. Pria muda itu merasa sangat tertekan mendengar hal ini. Hanya karena dia telah bekerja keras seharian dan tidak bisa mendapatkan 100 yuan. Namun dia melihat wanita itu sangat menyedihkan. Akhirnya dia menggigit bibir dan mengeluarkan uang saku bulan ini. Wanita itu menyatakan bahwa dia tidak akan mengambil uangnya begitu saja. Biarkan pria muda meminta bantuan jika perlu. Dia bisa mencarinya untuk bantuan. Tapi pria muda melihat wanita itu sudah menjadi pengemis. Apa yang bisa dia bantu? Tak disangka, begitu dia selesai berbicara, telepon dari ibunya yang mendesak untuk menikah pun masuk. Ternyata pria muda sebelumnya telah membanggakan diri kepada ibunya. Mengatakan bahwa dia telah menemukan seorang bos besar menjadikan pacar wanita. Kini ibunya ingin dia membawa pacarnya pulang ke rumah untuk diperkenalkan. Dia memperingatkan bahwa jika dia tidak membawanya hari ini, dia akan dikeluarkan dari keluarga. Kebetulan hari ini juga adalah ulang tahun ibunya yang ke-60. Dia juga mengundang mantan pacar pria muda untuk datang. Jika dia tidak membawa seseorang, maka pria muda harus menikahi mantan pacarnya. Belum sempat pria muda berdiskusi, ibunya sudah memutuskan telepon. Namun pria muda tidak menyukai mantan pacarnya. Saat dia bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba dia teringat wanita di depannya ini, yang tadi mengatakan ingin membantunya. Maka dia berpikir untuk meminta wanita itu menyamar sebagai pacarnya. Lalu dia pulang bersama untuk menghadapi ibunya. Namun, wanita itu mendengarnya tanpa ragu. Langsung setuju. Tapi wanita itu menyatakan, karena harus pulang untuk bertemu orang tua, maka biarkan pria muda itu membelikannya. Membeli pakaian yang layak. Jika tidak, ketika ibunya melihat dia mengenakan pakaian kompang-camping, pria muda itu pasti akan ketahuan. Pria muda itu merasa sangat masuk akal setelah mendengarnya. Jadi dia setuju untuk membantu wanita itu membeli pakaian yang layak. Namun, ketika wanita itu mengenakan setelah pakaian baru yang cantik, ini membuat pria muda itu tertegun di tempat. Dia tidak menyangka seorang yang jorok, seorang pengemis bisa begitu cantik. Saat dia terpesona melihatnya, kata-kata pelayan membawanya kembali ke kenyataan. Jika kalian suka pakaian ini, kalau begitu aku akan mengemasnya untukmu. Dan juga, pakaian ini dijual sekarang hanya perlu 8.888 yuan. Berapa? Pria muda itu langsung terkejut, mengatakan bahwa sebuah pakaian berani dijual semahal itu. Namun dia dengan cepat mengeluarkan dari saku, mengeluarkan semua harta bendanya. Wanita melihat pria muda itu serius, menghitung kembalian yang dia miliki. Jadi dia langsung mengeluarkan sebuah kartu untuk membayar kepada pelayan. Ini membuat pria muda itu bingung. Dia bahkan berpikir bahwa dia ingin membantunya membeli pakaian dan meminjam uang. Namun wanita itu langsung menyatakan bahwa dia adalah ketua grup Su. Uang segini tentu saja tidak perlu dibayarkan oleh pria muda itu. Namun hal yang konyol ini, pria muda itu sama sekali tidak bisa mempercayainya. Kemudian untuk menghemat sedikit uang, dia membawa wanita itu naik traktor menuju desa untuk menemui orang tuanya. Di jalan, dia juga mengingatkan wanita itu untuk tidak ketahuan. Jika ibunya bertanya tentang identitas, katakan bahwa dia adalah CEO wanita dengan penghasilan tahunan 1 juta, dan juga sangat mahir dalam membunuh babi dan menyembelih domba. Alasannya adalah ibunya sangat mementingkan harga diri. Kemudian dia mengeluarkan selembar akta nikah palsu dan meminta wanita itu untuk menyimpannya dengan baik. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di rumah. Ibu pria muda melihat pemandangan ini, dan sangat senang melihat menantunya yang memiliki tubuh begitu baik. Bos besar lagi. Sekali lihat, sudah jelas dia bisa memberikan mereka. Keluarga Chen yang tua memiliki 8 anak laki-laki. Dan pada saat itu, wanita licik juga tiba di sini. Tanpa banyak bicara, dia langsung memberikan 50.000 yuan. Dan juga memberikannya pada anak laki-laki itu. Ibu sebuah mobil mewah untuk digunakan. Agar ibu pria muda bisa mengendarai mobil ini untuk pergi berbelanja. Dan berkata bahwa mereka akan segera menjadi satu keluarga. Namun, baru saja dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa di rumah masih ada seorang wanita. Chen Yang, tak disangka kamu sekarang pandanganmu semakin buruk, meninggalkan aku seorang diri, tidak memilihku sebagai manajer umum. Kamu memilih sebuah vas.
Ibu pria muda dengan cepat memberitahu wanita licik bahwa pacar pria muda adalah seorang bos besar di kota. Namun, wanita licik itu berkata bahwa dia di kota tidak pernah mendengar tentang bos wanita yang begitu muda. Dan dia juga berpartisipasi di kota Zonghai dalam banyak konferensi perusahaan. Sama sekali tidak pernah melihat wanita ini menghadiri pertemuan. Jadi dia bertanya kepada wanita itu, "Nama perusahaan apa?" "Konferensi pertukaran perusahaan. Semua itu saya yang menyelenggarakan. Dia bahkan bilang tidak pernah mengundang saya." "Ya, katakan saja begitu. Chen Yang, apakah kamu mendengarnya? Perusahaan kecil seperti miliknya. Benar-benar tidak tahu. Kamu mengikuti dia. Apa yang ingin kamu dapatkan?" Saat itu, kelompok Kunyang, sekelompok orang juga datang ke sini, mengklaim bahwa perusahaan mereka tertarik pada tanah ini, dan mereka sudah menandatangani kontrak dengan grup Su, dengan ketua dewan direksi, untuk merobohkan rumah nenek moyang pria muda, dan membangun sebuah resor. Ibu pria muda itu langsung tahu bahwa mereka sama sekali tidak bisa melawan kelompok ini. Jadi dia segera meminta wanita licik dari grup Su untuk maju dan berbicara baik-baik. "Saya adalah Su Group, manajer umum cabang grup Su. Hari ini adalah ulang tahun ibu mertua saya. Berikan aku sedikit wajah. Mari kita bicarakan lagi di lain waktu." Ya, ternyata pria itu hanya melihat manajer cabang perusahaan, dan sama sekali tidak menganggap wanita licik itu. Bahkan memperingatkan wanita itu hanya seorang pejabat kecil dan tidak usah ikut campur. Kemudian dia memerintahkan anak buahnya untuk mulai merobohkan rumah pria muda itu. Untungnya, pada saat itu wanita itu segera menghentikan. "Siapa di antara kalian yang berani bergerak? Coba saja, kamu ini siapa sih? Berani memerintah saya? Saya adalah ketua Su Group. Bahkan jika itu bos kalian, Du Kunyang, harus menghormati saya. Ketua, kakak, jangan percaya padanya. Dia hanya seorang penipu. Chen yang tanda merek terdaftar. Cepat suruh dia pergi. Dia bahkan berani mengabaikan orang-orang dari Kunyang Group. Orang-orang berani menipu. Jika terjadi masalah, siapa yang akan disalahkan? Kita bisa bagaimana?" Pada saat itu, bahkan ibunya juga buru-buru meminta pria muda itu untuk membujuk wanita itu. Jika wanita itu membuat orang-orang dari Kunyang Group marah, tidak hanya rumahnya hilang, juga harus terlibat. Wanita itu melihat sekelompok orang ini yang tidak tahu bahaya. Bahkan keluarga pria muda juga menganggap dia sedang berbohong. Dalam keadaan terpaksa, dia menghubungi grup Kunyang untuk menelepon ketua dewan. "Du Kunyang, siapa yang memberimu keberanian? Bahkan rumah mertuaku berani kamu hancurkan. Anda sedang mengatakan apa?" "Saya sama sekali tidak tahu. Anak buahmu ada di depan. Apa yang harus dikatakan? Tidak perlu saya ajari, kan?" "Su Jiahao, Anda sangat berani. Segera berlutut, minta maaf kepada Su Zong.